Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur Gema Kabar Baik kembali menyapa kita hari ini, Sabtu 10 Desember 2022. Firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang keempat, demikianlah firman Tuhan. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Bapak Ibu Saudara, seorang penginjil dari Inggris pernah mengatakan bahwa salah satu alasan mengapa dirinya menjadi Kristen adalah karena iman Kristen itu sungguh benar. Baginya sekalipun ada banyak upaya untuk mencari kelemahan dan kesalahan pada iman Kristen, termasuk tuduhan kebohongan atas fakta kebangkitan Yesus, namun iman Kristen itu kebenarannya tetap kokoh. Ia menambahkan, justru banyak penulis buku Kristen mengenai kebangkitan Yesus semula adalah orang-orang yang bermaksud untuk menentangnya. Mereka sedang berusaha pada saat itu untuk kemudian menunjukkan dan membuktikan bahwa kebangkitan Yesus itu bukanlah fakta atau hanya karangan semata, rekayasa. Namun di tengah jalan, di dalam proses penelitian dan pendalaman mereka justru menemukan bahwa kebangkitan Yesus itu adalah sebuah fakta. Itu benar-benar terjadi. Mereka bertobat dan kemudian menjadi orang percaya yang sekarang dipakai Tuhan luar biasa. Iman Kristen itu sungguh benar. Hal itulah yang ingin disampaikan oleh Lukas kepada Theophilus. Lukas adalah salah seorang rekan yang menyertai perjalanan Paulus dalam perjalanan misinya. Ia bisa dibilang adalah orang yang pintar pada zamannya, dan ini dibuktikan melalui tulisannya di dalam Injil Lukas dan juga Kisah Para Rasul. Pergaulannya cukup luas hingga menyentuh kalangan para pejabat pada masa itu. Nah, mungkin salah satunya ialah seseorang yang ia sapa sebagai Theophilus yang mulia itu. Lukas percaya bahwa Kristus itu sungguh-sungguh benar, dan pengajaran yang diterimanya pada waktu itu dan diterima oleh Theophilus dan orang-orang yang percaya pada waktu itu adalah benar. Bagi Lukas ini bukanlah sebuah pengalaman iman yang kosong, melainkan sebuah pengalaman yang nyata dan mendalam di dalam Yesus Kristus. Melalui tulisannya ini, Lukas ingin menegaskan bahwa peristiwa Yesus itu mulai dari kelahirannya sampai kemudian ia naik kembali ke sorga, itu dapat dipertanggungjawabkan. Ada banyak saksi yang bisa menyaksikan hal itu. Sehingga kemudian itu bukanlah sebuah rekayasa para murid, itu bukanlah kemudian hanya cerita-cerita yang dikarang-karang oleh orang-orang yang mengikut Yesus pada masa itu. Ini adalah sebuah fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Lewat tulisan ini, Lukas ingin mewartakan dan ingin menegaskan bahwa iman Kristen itu sungguh benar. Dan hal ini juga yang ingin disampaikannya kepada kita pada hari ini, bahwa iman yang kita percaya itu sungguh benar. Kepercayaan kita kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat itu adalah benar. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari, kita mungkin tahu tentang iman itu. Setelah sekian lama menjadi orang Kristen, kita bisa kehilangan alasan-alasan yang paling mendasar mengapa sih kita menjadi orang Kristen. Entah mungkin karena kita mewarisi kekristenan sejak lahir, sehingga itu hanya sebuah warisan begitu, atau karena mungkin kita tergilas kehidupan agamawi yang hanya sebuah rutinitas belaka. Kita mulai kehilangan alasan-alasan paling mendasar mengapa kita menjadi Kristen. Padahal kita tahu mengapa kita menjadi orang percaya, karena Tuhan mengasihi kita. Mengapa kemudian kita bisa menjadi anak-anak Tuhan? Karena Tuhan beranugerah kepada kita. Penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib kemudian membuat kita ditebus dari hukuman dosa dan kemudian menjadi anak-anak Tuhan. Dan itulah alasan kita sekarang ini menjadi seorang Kristen, menjadi seorang percaya. Karena kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, bukan lagi hamba-hamba dosa. Bapak Ibu Saudara, di tengah kenyamanan kita menjadi seorang Kristen, atau mungkin setelah sekian lama kita menjadi seorang Kristen, ada satu pertanyaan yang seharusnya
kita tanyakan, masihkah kita menghidupi nyala api yang membara di dada, yang meyakini, yang kemudian memegang satu kepercayaan bahwa iman yang kita percaya itu sungguh benar, bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat kita? Atau kita justru mulai kendor dan mulai justru berkompromi? Mari kita lebih lagi belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita belajar lagi, lebih dekat lagi, lebih intim lagi dengan Tuhan. Minta Tuhan untuk kembali memperteguh iman itu. Minta Tuhan kembali memperkokoh iman itu. Dan minta Tuhan berikan kita hati yang mau terus belajar dan menghidupi kebenaran yang dari Tuhan itu. Supaya kita boleh terus hidup di dalamnya dan kita boleh terus memuliakan Dia. Tidak hanya itu, kita juga boleh terus kemudian membagikan tentang kebenaran itu kepada orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang boleh kembali menegaskan dan memberikan kami sukacita bahwa iman yang kami percaya itu adalah sungguh-sungguh benar. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh terus pimpin kami, supaya kami boleh terus hidup di dalam kebenaran Tuhan, supaya kami boleh terus menghidupi kebenaran itu, dan kami kemudian boleh membagikan kebenaran itu kepada orang lain. Tolong kami Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus senantiasa menguatkan kami, mengingatkan kami, dan kemudian menolong kami untuk boleh terus hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Pimpin kegiatan kami sepanjang hari ini. Biarlah apapun yang kami lakukan, kami boleh terus memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.